warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabira Sanaki, mahasiswa semester 2, program studi Tadris Bahasa Inggris kelas A dengan NIM 230302014. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan beberapa materi terkait dengan psikologi pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode kontribusi psikologi pendidikan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan konsep-konsep psikologi dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologi individu mempengaruhi proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Nah, ada beberapa poin penting terkait dengan metode kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama, ada pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Nah, metode ini menekankan pentingnya memahami bagaimana individu belajar dan bagaimana guru dapat menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk merancang strategi pengajaran yang efektif. Hal ini juga termasuk penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan memperhatikan faktor-faktor motivasi dan emosional dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pengembangan individu. Nah, metode kontribusi psikologi pendidikan ini juga berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan perilaku. Dengan memahami karakteristik psikologi individu, pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Yang ketiga, ada evaluasi dan intervensi. Metode ini melibatkan penggunaan evaluasi psikologi untuk mengidentifikasi kebutuhan individu dan merancang intervensi yang sesuai. Dengan memahami faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi pembelajaran, pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat untuk meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan siswa. Dan yang keempat, ada pengembangan kurikulum yang relevan. Metode kontribusi psikologi pendidikan juga dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologi individu, pendidik dapat merancang kurikulum yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Dengan menerapkan metode kontribusi psikologi pendidikan, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal. Materi yang berikutnya ada belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi pendidikan juga merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Belajar dalam psikologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku ini dapat berupa pengetahuan, dan keterampilan, sikap, dan contoh pengetahuan ini yaitu kemampuan untuk mengingat dan memahami informasi. Yang berikutnya ada keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dengan cara yang terampil. Dan yang ketiga ada sikap, kecenderungan untuk merespon sesuatu dengan tertentu. Mengajar dalam psikologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses membimbing dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses mengajar ini harus disesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Adapun prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang penting untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar, antara lain perhatian dan motivasi. Peserta didik yang perhatian dan termotivasi akan lebih mudah belajar. Guru dapat meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang menarik dan menantang. Kemudian ada keaktifan. Peserta didik yang aktif dalam proses belajar akan lebih banyak belajar, dan guru dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dengan memberikan berbagai kegiatan pembelajaran yang mendorong partisipasi mereka. Kemudian keterlibatan langsung. Peserta didik yang terlibat langsung dalam proses belajar akan lebih mudah untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran. Guru juga dapat meningkatkan keterlibatan langsung peserta didik dengan menggunakan berbagai metode belajar yang melibatkan mereka secara aktif, seperti diskusi, praktikum, dan proyek. Dan ada pengulangannya materi belajar yang membantu peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat materi tersebut. Kemudian guru dapat mengulang. Nah, materi yang berikutnya ada perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang dalam menyerap dan memproses informasi. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan tidak ada satu cara yang benar untuk belajar. Memahami gaya belajar bisa juga membantu lebih efektif dan efisien. Ada beberapa perbedaan utama antara gaya belajar yang umum. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual, seperti gambar, diagram, grafik, dan video. Kemudian suka membaca, membuat catatan, dan menggambar, dan cenderung kesulitan mengingat informasi yang didengar secara lisan. Kemudian ada gaya belajar auditori. Gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi yang didengar secara lisan seperti ceramah, diskusi, dan podcast. Dan juga suka berbicara, mendengarkan, dan berdebat. Cenderung kesulitan mengingat informasi yang dibaca. Yang berikut ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi dengan bergerak melakukan sesuatu. Contohnya, suka praktek, eksperimen, dan bermain peran. Cenderung kesulitan mengingat informasi yang dibaca atau didengar. Selain itu, gaya belajar utama ini ada beberapa belajar lain yang mungkin dimiliki seseorang, seperti gaya belajar membaca atau menulis. Gaya belajar membaca atau menulis ini lebih mudah untuk memahami informasi dengan membaca dan menulis. Kemudian ada gaya belajar spesial, lebih mudah memahami informasi dengan melihat pola dan hubungan spesial. Ada gaya belajar logika ini juga dengan menggunakan logika dan penalaran. Dan gaya belajar sosial lebih mudah belajar dengan kelompok atau dengan interaksi sosial. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kombinasi gaya belajar yang berbeda. Nah, materi yang berikutnya ada gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Apa sih gangguan perilaku itu? Gangguan perilaku ini adalah pola perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan ekspektasi sosial dan dapat mengganggu hak-hak orang lain atau membahayakan diri sendiri. Kemudian ada kesalahan belajar. Kesalahan belajar juga itu kesulitan yang persisten dalam memperoleh dan menggunakan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Adapun hubungan antara gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dapat menyebabkan kesalahan belajar, seperti kesulitan fokus dan konsentrasi, impulsivitas dan aktif, kesulitan mengikuti instruktur, kurang motivasi untuk belajar, dan perilaku mengganggu di kelas. Kesalahan belajar dapat menyebabkan gangguan perilaku.
itu ada frustasi dan kemarahan karena kesulitan belajar, rendahnya harga diri dan kepercayaan diri, penarikan diri dari aktivitas sosial, dan perilaku mencari perhatian, agresivitas. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi, yang pertama faktor biologis, yaitu genetika, ketidakseimbangan neurokimia, kerusakan otak, faktor lingkungan, yaitu kemiskinan, pelecehan, trauma, stres, keluarga, dan kurangnya dukungan sosial. Kemudian ada faktor individu, kemampuan kognitif, keterampilan sosial emosional, gaya belajar, penilaian, dan diagnosa. Penilaian oleh tim profesional termasuk psikologi, guru, dan dokter. Ada wawancara observasi, tes kognitif, dan perilaku interpretasi. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan orang tua, guru, dan profesional kesehatan mental, dan juga intervensi berbasis kelas, dukungan akademik, manajemen obat, dan pencegahan. Yang terakhir yaitu perspektif transfer pembelajaran. Transfer pembelajaran adalah proses di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari satu tugas atau situasi dapat diterapkan pada tugas atau situasi lain. Perspektif transfer pembelajaran dapat dikategorikan menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama, perspektif tradisional. Nah, pendekatan tradisional berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan yang eksplisit dan terdefinisi dengan baik. Pendekatan ini menekankan pada kesamaan antara tugas atau situasi yang terlibat dalam transfer. Pendekatan ini umumnya dibagi menjadi beberapa subkategori. Yang pertama itu transfer identik. Transfer identik itu merupakan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sama persis dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang kedua ada transfer generalisasi, itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan beberapa modifikasi kecil tugas lain. Dan yang ketiga ada transfer analogi, itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari satu tugas ke tugas yang lain dengan mengidentifikasi kesamaan analogis antara keduanya. Dan yang terakhir ada transfer abstraksi. Nah, penerapan prinsip abstraksi yang mendasari pengetahuan dan keterampilan dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang kedua itu perspektif kognitif. Pendekatan kognitif berfokus pada proses internal yang mendasari transfer pembelajaran. Pendekatan ini juga menekankan pada bagaimana individu memahami dan mempresentasikan informasi dalam memori, serta bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, pendekatan ini umumnya berfokus pada beberapa aspek. Nah, ada beberapa aspek dari pendekatan umum ini. Ada pengelolaan pengetahuan, bagaimana individu memperoleh dan menyimpan informasi dalam memori. Dan kemudian ada representasi pengetahuan, bagaimana individu mempresentasikan informasi dalam memori, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bagaimana individu menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Sedangkan metakognisi adalah bagaimana individu memonitor dan mengontrol proses belajar mereka sendiri. Penjelasan dari saya terkait dengan beberapa materi yang terkait dengan psikologi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.